Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dari kelas 06 SMJP 008 Universitas Magelang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen liabilitas. Langsung saja, pengertian dari manajemen liabilitas yaitu kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Manajemen liabilitas itu tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan likuiditas bank, karena manajemen liabilitas merupakan upaya proses penghimpunan dana dari masyarakat guna memenuhi kebutuhan liabilitas bank. Dengan demikian, pengelolaan likuiditas bank merupakan bagian dari pengelolaan liability atau liability management. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perkembangan ekonomi sekarang, ditemui banyaknya metode-metode dalam pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Pengelolaan likuiditas dapat berpengaruh pada perkembangan lembaga tersebut, seperti krisis di sektor keuangan yang terjadi pada tahun 2008, terutama pada tahun 1998. Merupakan salah satu dampak dari imbas ketidakbecusan lembaga keuangan dalam menangani masalah aliran sumber dananya dan pengaruhnya secara luas. Terlihat pada perkembangan pasar surat-surat berharga pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi pada sektor real. Di sisi lain, di tengah ketatnya likuiditas global, Bank Indonesia memberikan insentif bagi dunia usaha dengan menurunkan angka giro wajib minimum, sehingga bisa meningkatkan likuiditas di kalangan perbankan. Namun, dengan mengambil salah satu contoh mengenai pengetatan aturan main letter of credit atau surat berharga, dunia perbankan tampaknya masih berhati-hati dalam memanfaatkan longgarnya likuiditas tersebut. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa kebijakan otoritas moneter dan juga gejolak perekonomian global maupun nasional berpengaruh terhadap kebijakan internal perbankan, khususnya terhadap pengelolaan likuiditas bank, di mana tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup industri perbankan itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian manajemen likuiditas. Sebelum mengetahui pengertian dari manajemen likuiditas itu, kita bahas likuiditas tersebut. Likuiditas merupakan kemampuan atau kapabilitas sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek yang ditanggungnya. Semakin tinggi likuiditasnya, maka risikonya semakin kecil. Sebuah perusahaan dianggap liquid jika perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Pengertian dari manajemen likuiditas bank tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan antara perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyedia likuiditas untuk memenuhi semua kebutuhan operasional bank, antara lain untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan, yaitu ketentuan likuiditas wajib atau
cash reserve, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Penarikan simpanan oleh masyarakat dalam operasional bank sehari-hari, permintaan kredit dari masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama ada menjaga posisi likuiditas bank, karena likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank. Karena itu diperlukannya manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius di kemudian hari. Agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua ada mengelola alat-alat likuid itu untuk memenuhi semua kebutuhan cash flow. Arti dari cash flow adalah metode untuk merekam pemasukan dan pengeluaran bank, perusahaan maupun perorangan. Dalam pencatatan cash flow, informasi utama yang diolah adalah dari mana uang bertambah dan kemana tambahan uang berasal. Yang terakhir ada sedapat mungkin memperkecil adanya idle funds. Bank harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurang tingkat profit bank. Selanjutnya ada strategi yang dapat dikembangkan oleh bank untuk menjaga posisi likuiditas dan proyeksi cash flow. Antara lain ada 1. Semua kewajiban bank yang telah jatuh tempo diperpanjang, kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua ada mendiversifikasi sumber dana bank. Mendiversifikasi itu usaha penganeka-ragaman bidang usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas dapat lebih stabil. Yang ketiga ada jangka waktu aset dan kewajiban bank dijaga keseimbangannya. Dan yang terakhir, mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable guna memperbaiki posisi likuiditas. Selanjutnya ada pengelolaan likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan memenuhi aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Terus ada mengelola penarikan dana oleh deposan, mengelola penarikan dana oleh debitur, dan melakukan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Adanya konsep likuiditas menyatakan bahwa suatu bank dianggap liquid apabila memiliki sejumlah likuiditas atau memegang sejumlah alat-alat liquid, cash asset atau uang kas, rekening pada bank sentral atau bank lainnya sama dengan jumlah likuiditas yang dibutuhkan. Terus adanya memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Adanya kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto atau call money, penjualan surat berharga dengan repurchase agreement atau repo. Ada juga fungsi dari likuiditas secara umum. 1. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. 2. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. Yang ketiga, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.
Kemampuan membayar baru dapat pada perusahaan apabila kekuatan membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dengan demikian, maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayarnya di satu pihak dengan kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah liquid dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah liquid. Pada umumnya, likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya kewajiban reserve atau reserve requirement yang ditetapkan otoritas moneter atau bank sentral. Kedua, adanya tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank. Yang ketiga, adanya komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Ada juga di sini pengelolaan aset dan liabilitas keuangan. Menjaga likuiditas bank tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Manajemen likuiditas hakikatnya adalah mengelola aset dan liabilitas keuangan. Maka fokus perhatian harus diarahkan kepada pengelolaan dan pengendalian aset-aset keuangan dan liabilitas keuangan, baik dalam valuta asing maupun dalam valuta rupiah. Aset dan liabilitas keuangan dimaksud terdiri dari pos-pos neraca bank. Selanjutnya ada pendanaan bank atau funding. Pendanaan atau funding adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang akan menimbulkan kewajiban bagi bank, antara lain dalam bentuk simpanan nasabah, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pendanaan yang bersumberkan dari simpanan nasabah, baik nasabah perorangan, retail, UMKM maupun korporasi. Ada yang merupakan simpanan tanpa jangka waktu, contohnya tabungan dan giro, yang dikategorikan sebagai simpanan kurang stabil, dan ada simpanan yang memiliki jangka waktu, contohnya deposito, yang dikategorikan sebagai pendanaan stabil sepanjang jangka waktunya lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun dengan klausa rollover. Namun apabila jangka waktu kurang dari 6 bulan tetap dikategorikan sebagai pendanaan tidak stabil. Pendanaan dari nasabah, korporasi, dan entitas publik lainnya seperti dari Bank Indonesia, pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, bank pembangunan multilateral, bank sentral negara lain, lembaga keuangan lainnya sepanjang jangka waktunya 6 bulan sampai dengan 1 tahun dikategorikan sebagai pendanaan kurang stabil. Pendanaan yang memiliki jangka waktu 1 tahun atau lebih dikategorikan sebagai pendanaan stabil. Dalam pengertian funding ini termasuk pendanaan yang bersumber dari Securities Financing Transaction atau SFT yang bersifat pendanaan dengan agunan secured funding. Misalnya transaksi repo atau reserve repo. Pendanaan dengan agunan secured funding adalah kewajiban yang dijamin dengan
suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh bank dalam hal bank mengalami kevalitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, ataupun likuidasi. Risiko pendanaan muncul ketika bank hanya mengendalikan pendanaan dari sumber yang paling mudah, namun tidak stabil. Maka bank cenderung bergantung pada sumber dana jangka pendek yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertumbuhan neraca bank secara cepat. Neraca bank yang tumbuh secara pesat dan ketergantungan bank pada sumber dana yang tidak stabil pada gilirannya dapat mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo atau insolvensi dan dapat menurunkan kemampuan likuiditasnya atau illiquid bila terjadi penarikan dana oleh nasabah secara serentak. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Untuk menilai likuiditas perusahaan, terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menilai posisi likuiditas dan tingkat kesehatan pengelolaan likuiditas perusahaan, yaitu adanya 1. Cash ratio. Cash ratio atau rasio kas adalah perbandingan antara jumlah kas dan setara kas yang dimiliki oleh bank dengan jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih atau harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan dalam interval waktu yang lebih pendek atau harian atau mingguan, dan juga untuk kepentingan pemenuhan aturan regulator tentang penyediaan kas minimum atau cash reserves. Yang kedua ada current ratio. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur keadaan likuiditas suatu bank dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga kemampuan bank dalam memberikan kredit berjangka pendek kepada seorang nasabah. Dan yang ketiga ada quick ratio. Rasio ini dapat juga disebut sebagai acid test ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Dan yang keempat adanya loan to deposit atau LDR. LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah simpanan yang diterima dari nasabah atau tabungan giro dan juga deposito. Rasio ini selain menunjukkan sejauh mana tingkat kesehatan pengelolaan likuiditas bank, juga menunjukkan sejauh mana efektivitas penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit dibanding dengan aktivitas penghimpunan dana. Apabila rasio ini jauh di bawah standar yang ditetapkan, kurang dari 70%, berarti ada dana menganggur atau idle yang tidak produktif, sekaligus menunjukkan kondisi bahwa aktivitas penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kurang efektif dan kurang produktif, atau ada masalah dalam kebijakan pemberian kredit. Dan yang kelima ada primary liquid asset to deposito ratio atau bisa disebut dengan VLADR. VLADR merupakan perbandingan antara aset liquid primer dengan total simpanan dari nasabah, tabungan giro dan deposito. Aset liquid primer meliputi adanya 1. Kas, 2. Giro pada Bank Indonesia, ketiga penempatan pada Bank Indonesia,
keempat, efek-efek kategori tersedia untuk dijual atau diperdagangkan. Dan yang kelima, adanya seluruh surat berharga pemerintah kategori tersedia untuk dijual atau diperdagangkan yang memiliki sisa jatuh waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Rasio tersebut menunjukkan seberapa besar tingkat likuiditas bank dalam memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah, terutama bila terjadi penarikan dana secara serentak atau RAS. Dan yang keenam, ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR. NSFR merupakan perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia dengan pendanaan stabil yang diperlukan. Secara matematis, formula NSFR sama dengan AFS dibagi RSF, nilai NSFR yang sehat minimal 100%. Dan yang terakhir, 7, Liquidity Coverage Ratio atau LCR. LCR adalah perbandingan antara aset liquid berkualitas tinggi atau high quality dengan total arus kas keluar bersih atau net cash outflows selama 30 hari ke depan dalam skenario stress. Net cash outflows adalah total estimasi arus kas keluar atau cash outflows dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk atau cash inflows yang diperkirakan dengan total estimasi yang diperkirakan akan terjadi selama 30 hari ke depan dalam skenario stres. OJK memberikan standar LCR bagi bank secara bertahap. Standar capaian LCR tahun 2016 ditetapkan minimal 70%, tahun 2007 minimal 80%, tahun 2018 minimal 90%, dan tahun 2019 minimal 100%. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aset keuangan yang pada umumnya berjangka panjang. Dalam likuiditas dapat dua risiko penting, yaitu risiko ketika kelebihan dana, di mana dana yang ada dalam bank banyak yang idle. Hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Dan yang kedua ada risiko ketika kekurangan dana. Akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Dan juga akan mendapatkan penalti dari bank sentral. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
Ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan berisiko pada tingkat likuiditas yang rendah. Atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. Di sini terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi. Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi bank, terutama untuk mengatasi risiko likuiditas yang disebabkan oleh dua hal di atas. Untuk menjaga agar risiko likuiditas ini tidak terjadi, kebijakan manajemen likuiditas yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga kecukupan aset jangka pendek seperti kas. Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik. Karena apabila likuiditas terlalu kecil, maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Namun demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar. Karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar, maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat probabilitas. Dalam hal bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, maka muncullah risiko likuiditas. Untuk memetakan profil risiko likuiditas dan jenis-jenis risiko yang harus ditangani, perlu diidentifikasi jenis-jenis risiko yang mungkin timbul dari faktor-faktor resiko yang merupakan sumber risikonya. Faktor-faktor risiko yang perlu mendapat perhatian yaitu 1. Komposisi dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif. Yang kedua, konsentrasi dari aset dan liabilitas. 3. Ada kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Dan yang keempat, ada akses pada sumber-sumber pendanaan. Penjelasan lebih lanjut dari keempat faktor risiko di atas yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pengelolaan likuiditas bank diuraikan sebagai berikut. Komposisi dari aset liabilitas adalah transaksi rekening administrasi untuk mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari ketiga faktor risiko tersebut. Komposisi aset, liabilitas, dan TRA agar risiko likuiditas berada pada tingkat yang dapat diterima, perlu dilakukan analisis terhadap signifikan dan karakteristik dari aset dan liabilitas sebagai berikut. Itu adanya aset liquid primer, 2. Aset liquid sekunder, 3. Pendanaan jangka pendek, 4. Total pendanaan, dan 5. Pendanaan non-inti. Selanjutnya ada transaksi rekening administratif atau TRA. Harus dianalisis mengenai signifikansi dari komponen TRA yang meliputi baik kewajiban, komitmen maupun kontingensi. Dan selanjutnya ada konsentrasi dari aset dan liabilitas keuangan. Dalam rangka mengidentifikasi berbagai risiko likuiditas, maka faktor konsentrasi aset dan liabilitas keuangan harus diketahui dengan jelas dan dianalisis dengan seksama apakah terdapat risiko tinggi dan atau berbahaya dalam pengelolaan likuiditas bank. Konsentrasi pada aset keuangan tertentu atau penyediaan dana pada sektor yang tidak dikuasai bank dapat mengganggu posisi likuiditas apabila terjadi default. Demikian pula dengan konsentrasi liabilitas keuangan, konsentrasi pada penyedia dana besar yang cenderung sensitif terhadap peringkat kredit atau kredit sensitif, dan suku bunga dapat menimbulkan masalah pada posisi likuiditas bank apabila terjadi penarikan dana dalam jumlah besar.
Selanjutnya ada kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Berbagai risiko likuiditas yang berkaitan dengan masalah pendanaan bank perlu diidentifikasikan. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis terhadap laporan profit maturitas dan cash flow projection untuk mengetahui tingkat kerentanan dan terhadap kebutuhan pendanaan dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan pendanaan bank pada situasi normal maupun situasi krisis dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut dapat pula dilakukan dengan cara pengujian tertentu, antara lain stress test. Dan ada juga akses pada sumber-sumber pendanaan. Berbagai risiko likuiditas yang berkaitan dengan masalah akses pada sumber-sumber pendanaan perlu diidentifikasikan, khususnya mengenai kemampuan bank memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis. Dalam hal ini, analisis penilaian risiko harus difokuskan pada reputasi bank untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaan. Kondisi ini, kredit, kinerja akses kepada sumber-sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau intragroup terhadap bank YBS. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang umumnya diterapkan bank perlu melakukan pengendalian guna memitigasi risiko likuiditas, antara lain adalah tindakan sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan tunai. Yang kedua, membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan dana atau kerentanan likuiditas bank. Yang ketiga, bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang liquid. Dan yang terakhir, adanya menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank, melaksanakan fungsi ALCO atau Asset dan Liability Committee untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya. Risiko yang dapat merugikan bank antara lain itu 1. Tidak memandainya modal yang tersedia. Yang kedua, ada risiko pemberian fasilitas kredit. Yang terakhir, ada risiko kecurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.